Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Rais Ruli di mata kuliah kecerdasan buatan ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai aja, mempersingkat waktu. Oke, di sini pertemuan 10 membahas tentang natural language processing, di mana pemrosesan bahasa alami. Lanjut. Di sini definisi dari pemrosesan bahasa alami atau natural language processing atau NLP adalah suatu aplikasi program dalam bidang AI di mana yang dapat mengartikan suatu bahasa baik bahasa tulisan maupun bahasa lisan, di mana proses memasukkan berupa bahasa menjadi salah satu informasi pengetahuan. Yang menjadi pembahasan bukan bagaimana bahasa itu diinput, tapi dimasukkan ke dalam pemrograman. Teman-teman di sini tetapi lebih kepada bagaimana mengartikan ke suatu bahasa atau mengcopy, mengambil informasi pengetahuan dari suatu bahasa. Pembagian NLP ini masalah pemrosesan bahasa alami dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemrosesan naskah tertulis, yaitu penggunaan pengetahuan tentang leksikal, sintak, dan semantik. Yang kedua, pemrosesan bahasa lisan menggunakan semua pengetahuan dari pemrosesan naskah tertulis ditambah dengan pengetahuan yang fonologi. Masalah NLP ini ada beberapa yang harus dihadapi pemrosesan bahasa alami. Yang pertama, suatu kalimat seringkali tidak lengkap, artinya tidak memberikan informasi yang jelas atau lengkap. Yang kedua, suatu kalimat dapat dimiliki lebih dari satu pengertian dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga, tidak ada pengetahuan pemrosesan bahasa alami yang cukup lengkap karena bahasa selalu berkembang kosakatanya. Yang keempat, bisa terdapat lebih dari satu atau lebih untuk mengungkapkan hal yang sama. Tahapan dari pemrosesan data adalah yang pertama adalah analisa morfologi, di mana pada tahapan ini dilakukan analisa untuk setiap kata dan komponen yang dimiliki setiap merupakan token non kata spasi, tanda baca, dan tanda pemisah. Selanjutnya analisa sintak, di mana ini sederetan kata disusun dalam struktur yang memperlihatkan bagaimana hubungan suatu kata dengan kalimat yang lain, di mana deretan kata yang akan ditolak bila tidak memenuhi dengan penyusunan kata yang ada. Jadi ketika pernah nih kalian input sistem tapi tidak sesuai, biasa ditolak. Enggak ada spasinya atau mungkin apa? Tuh. Analisa semantik adalah pada struktur deretan kata yang sudah terbentuk akan diberi arti dengan kata lain pemetaan dibuat antara struktur sintak dengan objek yang berhubungan. Penyatuan arah atau konteks pada tahap ini dari suatu kalimat disesuaikan dengan kalimat-kalimat lain karena artinya dari suatu kalimat bisa berhubungan dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Analisa pragmatis maksudnya struktur yang menghasilkan interpretasi ulang dari apa yang dikatakan atau ditulis sebelum dengan arti yang sebenarnya itu. Nah, ini grammar atau phaser. Grammar adalah suatu aturan yang menentukan bagaimana suatu kalimat dalam bentuk bahasa dibentuk. Grammar berisi kumpulan sintak baku dan benar dari suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, suatu kalimat biasanya terdiri dari contohnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Parser adalah suatu metode, suatu program sering disebut dengan mesin yang dapat memproduksi menghasilkan kata-kata sesuai dengan grammar yang sudah ditentukan atau diinginkan. Parser juga dapat periksa apakah suatu kalimat dimasukkan sesuai dengan grammar atau tidak itu. Jenis parser yang pertama adalah top-down parsing, memulai proses parsing dari simbol star menggunakan antara aturan grammar sampai simbol-simbol terminal pada tree terhubung dengan komponen kalimat yang diparsing. Bottom-up parsing memulai proses parsing dari kalimat yang akan diparsing menggunakan aturan grammar yang terbalik atau memproduksi kalimat menjadi terminal. Terminal ini menjadi kalimat suatu tree di mana lengkap dengan simbol star sampai dengan N. Oke, selesai. Tugas malam ini saya pengen kalian
1 adalah artikel tentang NLP, Natural Language Programming. 2, minimal 3 halaman. Ya, simpan di Word. Upload di Google Form saya. Oke. 5, ditunggu sampai jam 21.30. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.